Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiora Delia dari kelas Perbankan Syariah 4B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Yang pertama, kita akan membahas tentang inflasi. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa pengertian dari inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Lalu jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan kenaikan harga. Yang kedua, jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Dan yang ketiga, jenis inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan kenaikan harga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan kenaikan harganya di bawah 110% dalam setahun. Yang kedua, inflasi sedang. Kenaikan harga di antara 10% sampai dengan 30% dalam setahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu kenaikan harganya di antara 30% sampai dengan 100% dalam setahun. Yang keempat, yaitu hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, yaitu kenaikan harganya di atas 100% dalam setahun. Yang kedua, ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Inflasi berdasarkan sumbernya ini terbagi menjadi 2, yaitu inflasi karena tarikan permintaan. Yang kedua adalah inflasi dorongan biaya. Yang pertama, inflasi karena tarikan permintaan atau demand pull inflation. Ini merupakan kenaikan harga-harga karena tingginya permintaan, sementara barang tidak tersedia dengan cukup. Yang kedua, inflasi dorongan biaya atau cost push inflation, yaitu inflasi karena biaya atau harga faktor produksi meningkat. Yang ketiga, inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, inflasi dari dalam negeri, domestic inflation, dan yang kedua, inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Teori inflasi. Teori inflasi terdapat 3 macam. Yang pertama ada teori kuantitas, teori Keynes, dan teori struktural. Yang pertama, teori kuantitas, yaitu seperti yang disebutkan pada pengertian inflasi di atas, semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga akan naik. Yang kedua, teori Keynes. Menurut teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga akan naik. Yang ketiga, ada teori struktural. Yaitu inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, ada menurunkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, distribusi pendapat akan memburuk. Yang ketiga, suku bunga akan meningkat. Yang keempat, mendorong investasi spekulatif. Dan yang kelima, distribusi barang tidak merata. Kemudian kita masuk materi tentang pengangguran. Pengertian pengangguran itu sendiri adalah sebutan untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Lalu jenis pengangguran. Jenis pengangguran terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada jenis pengangguran berdasarkan waktunya, dan yang kedua jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Jenis pengangguran berdasarkan waktunya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan telah berusaha mencari pekerjaan secara maksimal. Sementara lapangan kerja yang tersedia tidak cocok dengan latar belakang pendidikannya atau malas mencari pekerjaan. Yang kedua, ada setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketidakadaan lapangan kerja dan hanya bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Yang ketiga, ada pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai bakat dan kemampuannya. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya terbagi menjadi
4 bagian. Yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran struktural disebabkan oleh ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan calon tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua, pengangguran siklikal, yaitu yang berkaitan dengan naik turunnya aktivitas atau keadaan perekonomian suatu negara yang mengalami masa pertumbuhan atau mengalami penurunan. Selanjutnya, pengangguran musiman, yaitu disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya berkala. Pengangguran ini biasanya terjadi pada tenaga kerja paruh waktu. Yang terakhir ada pengangguran friksional, yaitu disebabkan oleh pergantian pekerjaan atau pergeseran tenaga kerja atau berpindah dari jenis pekerjaan tertentu ke jenis pekerjaan lain. Kemudian faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, ada jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, keterampilan dari pengalaman permohonan tidak sesuai dengan kriteria. Yang keempat, kurangnya pendidikan. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, ada PHK. Yang ketujuh, persaingan pasar global. Dan yang kedelapan, harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Dampak dari pengangguran. Yang pertama, ada pendapatan nasional menurun. Yang kedua, pendapatan per kapita masyarakat rendah. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja dan upah rendah. Yang keempat, minat investasi dan pembentukan modal rendah. Yang kelima, menjadi sumber utama kemiskinan. Yang keenam, pemborosan sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, memberi dampak sosial terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan berusaha. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme. Dan yang keempat, mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu berpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung. Yang kelima, membangun nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Yang keenam, memperbaiki dan menyatuan kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketujuh, penempatan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.